Alhamdulillahilladzi akhraja bi hikmati jami'al mawjudat al-muhyi bi wujudi qudrati wa hikmati jami'il amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan khalisatan tunzi qailan aqwali wa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzina fazu padlal hidayah wal karam. Salatan wa salaman daiman ila ila yaumil qiyamah. Wasallu tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Amma yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Tentunya dengan sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian olehnya dan telah disembunyikan namanya kepada itu, selain sifat takwa yang selalu menyelimuti dirinya sampai maut atau ajal pun datang untuk kita tetap istiqomah iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Tentunya kalau kita kejar dunia, kita takkan dapat. Kalaupun dapat tentu takkan banyak. Kalaupun banyak tentu takkan puas. Kalaupun puas tentunya takkan dapat. Tapi kalau kita kejar akhirat tentunya kita akan dapat. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti puas. Sudahlah puas tentunya kekal abadi sekarang. Konsekuensinya kejarlah dunia untuk bekal akhirat. Kejarlah akhiratnya dengan memperbanyak bekal di dalam dunia. Masyaallah muslimin sedang dibantu rahimahullah. Ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat tentunya, di mana kita dihantam, diserbu, diburu dari berbagai penjuru, akidah didangkalkan, peradaban dirusak, makanan dan minuman pakaian ditelajari, sampai hilangnya nilai-nilai rumah kemuliaan agama manusia. Kondisi sosial ini suatu saat akan datang menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar adanya, insya Allah kita tidak akan pernah mengalami perang Badar sehebat yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tetapi pada hakikatnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang tidak kalah hebatnya dari perang Badar, tidak kalah ngerinya dari perang Uhud, tidak kalah dahsyatnya dari perang Uhud. Hanya saja perang yang kita hadapi zaman sekarang yaitu bukan ujung pedang, bukan ujung panah, bukan ujung tombak, tetapi perang yang kita hadapi adalah perang akidah, perang mempertahankan keyakinan dan perang ideologi. Jikalau kita nanti mengalami kekalahan, bagaimana dengan anak-anak cucu kita yang hidup 45 tahun yang akan datang? Wallahu a'lam bishawab. Islam tidak mungkin dan mustahil hilang dari diri. Tetapi tidak mustahil Islam akan menghentikan dari desa kita. Islam menghentikan dari kampung dan kota kita. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memelihara, bahkan kalau kita tidak mewariskannya kepada anak keturunan kita. Coba kita flashback ke belakang. Bagaimana Islam di negara Spanyol yang saat itu pernah jaya dan menguasai harta Eropa. Sayangnya sekarang saya tinggal cerita saya. Dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sayati ala ummati jalan la yakun al islam bil ismu wa la nadini ila rasul wa la qur'an ila rasul yu'abiruna masajidahum wa yaqulun an dzikra in ashadu an dzalika jaman ulama minhum tahul fitnah wa tahu wa la ya'lamu qiyam. Suatu saat, suatu zaman, suatu masa akan datang dari umat di mana Islam hanya sebutan namanya saja, agama hanya bentuknya saja, Al-Quran hanya bacanya saja. Mereka sama-sama mengadakan masjid, tetapi masjid sunyi dan zikir dengan asma Allah. Dan yang paling dasar satu adalah para ulama, dan dari mereka timbul fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya kita sudah tahu, hidup di zaman sekarang bagian hidup di hutan belantara tak berkuat. Hukum buatan Allah telah berubah menjadi hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia telah berubah menjadi hukum buatan rimba. Siapa yang kuat dia benar-benar berkuasa. Individualisme, permisivisme, hidup serba goreng, hedonisme, pengaman diri terhadap kesenangan dunia sudah menjadi agama baru yang bukan bumi sebagai kesatuan dan tanah dunia ini. Tanda-tanda akhir zaman telah nyata merata di mana-mana. Kehidupan beragama, perlu penuntutan batas halal dan haram semakin tipis dan kaku. Tapi banyak manusia yang memilih. Kenapa? Karena sudah tidak mau lagi mencari asal tahu jati diri. Masyarakat muslimin yang Allah. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Ketika zaman masih jahiliyah. Para ayat biasanya mengukur hidup anak perempuan saat itu hidup tidak ada harkat dan martabat. Siapa yang kuat? Dia menang. Siapa yang lemah dan cerdas? Pertanyaannya sekarang, apakah sekarang kita sudah terlepas dari zaman jahiliyah? Justru di zaman sekarang ini kita kenal sebagai zaman jahiliyah modern. Kemaksiatan merajalela dan bentuk yang terbayangkan, prostitusi, narkoba, semarak di mana-mana. Lalu bagaimana konsep jawaban pemerintah? Ingat, biarkan zaman itu berubah. Hak pada Allah, tetapi iman, Islam, Al-Quran jangan sampai berubah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikam. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfiruhu innahu huwal